Sarman. Dulu saya sebagai pamong desa, cuman udah merasa capek, saya mengundurkan diri tahun 2017. Kalau di wilayah Baduy kan lahannya sempit, pertaniannya pindah-pindah lahannya. Jadi hutan itu keseimbangan alam itu. Walaupun belah sini yang ditebang, belah sana udah jadi hutan gitu. Kebanyakan orang Baduy kan di desa luar, di daerah luar. Kurang lebih di 12 kecamatan yang menyebar di masyarakat Baduy. Itu di Baduy tani atau dagang gitu, cari kebutuhan buat kebutuhan istilahnya keluarga gitu. Mayoritasnya tani menanam padi istilahnya setahun sekali, tapi di satu lokasi ada misalkan cabai, ada kencur, ada jahe gitu, ada pisang, ada jangka lamanya kayu. Tapi taninya orang Baduy kan pindah-pindah lokasinya, nggak menetap istilahnya di satu lokasi. Ada yang tumpang sari di sana, ada yang istilahnya beli tanahnya di luar gitu. Tapi mayoritasnya tani. Karena di anak-anak di Baduy secara formal istilahnya sekolah enggak gitu. Enggak sekolah secara formal, cuman non formal untuk kebutuhan kita sendiri, istilahnya terlalu menghitung atau apa gitu. Kalau di sini kan cuman kalau pengen tahu nulis atau membaca itu sama dari ada yang istilahnya langsung di guru istilahnya itu ada istilahnya dari teman-temannya gitu. Tapi didikan secara pangkalnya di Baduy itu memang ada sih, sastra. Kalau betul-betul dipelajari di sastra kan mulai buat membaca itu temu gitu dari sana. Ada sih ada ya, mulai istilahnya walaupun secara hukum adat istilahnya tidak diperbolehkan sekolah formal, tapi itu ada sih memaksakan yang sekolah di luar formal. Menurut istilahnya sejarah di Baduy, orang Baduy tidak boleh istilahnya pinter karena harus benar tuh. Karena dulu zaman perwali kalau mau istilahnya pinter itu keluar dari Baduy tuh. Karena di Baduy nggak usah pinter, tadi kalau mengurus negara ya teman-teman ya di luar silakan urus, silakan. Tapi kepinteran itu harus didukung dengan kebenaran. Pinter harus benar gitu. Kalau di Baduy kan di setiap kampung, apalagi silakan Baduy dalam itu ada puun, ada kalau di pemerintahan ada ajudan puun gitu ya, ada kepala desanya, kepala kampungnya di sana gitu, namanya Jaro gitu, namanya Jaro. Tapi jaro ke pemerintahan ke seluruh desa Kanekes itu cuman jaro saja gitu. Dibikinnya jaro pemerintahan baru zaman Belanda. Mulai Indonesia dijajah ke Belanda, Kokolot Baduy bikin istilahnya jaro ke pemerintahan. Zaman dulu namanya jaro warga, jaro 7 itu jadi sebenarnya Kokolot kampung. Karena pikiran orang Baduy waktu itu agak negatif sedikit, nggak senang ya salaman sama orang-orang asing gitu, orang-orang kafir katanya itu. Kalau di sini kan walaupun istilahnya jaro pemerintahan, tapi sangat kuat ya, tentang ya, adat. Itu tunjukkan dari Kokolot. Siapa yang ditunjuk istilahnya Kokolot di Baduy dalam atau istilah hasil musyawarah di Baduy luar, masyarakat ikut aja.
siapapun yang dibikin ku kokolot, disampaikan istilahnya ke kecamatan sampai istilahnya ke kabupaten, itu masyarakat ikut, nggak komentar, nggak dipilih gitu. Bahkan walaupun dikasih SK istilah 5 tahun sekali, nah, itu pemerintah, tapi masih istilahnya dipakai ku masyarakat Baduy dengan kokolot Baduy, seumur hidup itu bisa. Itu jadi kepala desa. Nggak, pemerintah nggak bisa berhentikan, cuman disuruh lagi SK. Tentang itu mah memang tahun berapa sih istilahnya, masuk HP dan lain sebagainya gitu. Tapi terus terang aja gitu, saya sendiri, anak-anak saya, cucu saya salut gitu, karena macam HP begini kan langsung istilahnya paham, bisa gitu. Bahkan saya dari tahun 2010 udah punya HP, sampai sekarang saya nggak bisa gitu kalau HP canggih gitu. Tapi anak-anak kan barista cepet gitu. Tapi terus terang aja gitu, dari menurut penelitian saya tinggal di Baduy sebagai istilahnya orang Baduy, jauh berubah. Nah, jauh berubah dengan dari dulu gitu, karena sesudah Indonesia merdeka, Baduy ikut merdeka kan gitu istilahnya. Karena walaupun bagaimanapun istilah kan di Baduy pemerintahan sama. Jadi akibat istilahnya merdeka, negara mulai berkembang, di Baduy ikut berubah. Karena dulu kan di Baduy zaman Jepang, zaman penjajah Jepang, orang Baduy kain bikin sendiri, benang bikin sendiri, bisa bikin. Ibu saya sampai punya baju, punya sarung gitu, dia bikin sendiri. Tina namanya kapas kalau di sini namanya, itu dibikin kapas kecil. Tapi sekarang kan cuma masih ada kan kerajinan istilahnya itu, kadang-kadang dijual, kadang dipakai. Seluruh masyarakat Baduy menurut penelitian saya Kak Kokolot itu Gusti Nu Maha Suci. Gusti Nu Maha Suci percaya istilahnya ke Nabi, ke para wali. Bahkan istilahnya orang Baduy setiap acara ritual itu ada penghargaan istilahnya ada ritual ke para wali. Sampai ke wali salapan, apakah istilahnya ke wali itu tunggal. Nah, itu sangat percaya. Bahkan tadi yang bilang sama Bapak, istri saya kalau diperiksa secara medis mungkin istilahnya kena corona, karena 2 hari 2 malam nggak bisa bangun, nggak bisa ngambil apapun istilahnya, nggak bisa. Rasa makanan nggak kerasa. Tapi cuman saya terus-terusan semedi istilahnya Gusti Nu Maha Suci, memohon istilahnya pertolongan. Alhamdulillah sampai sekarang istilahnya sembuh. Tuh. Karena orang Baduy nggak bisa apa-apa. Kalau nggak percaya, nggak mengimankan istilahnya Gusti Nu Maha Suci, itu sebetulnya bukan orang Baduy, itu di luar Baduy. Walaupun tinggal di Baduy. Saya sendiri istilahnya kalau tahu istilah orang Baduy tidak mengimankan itu, saya wani istilahnya mengasih istilahnya nasihat. Bahkan di acara pernikahan syahadat ke Kangjeng Nabi, ya menyebut istilah Kangjeng Nabi. Cuman orang Baduy tidak sholat itu sebelum adanya istilahnya Kangjeng Nabi Muhammad diistrenan jadi nabi, orang Baduy udah berdiri di sini gitu. Jadi nggak kebagian sholatnya gitu. Tapi pun orang Baduy disunat, terus istilahnya mengurus ininya, bahkan ada acara ritual syukuran, ada acara ritual ngasih nama, terus sampai ke nyunatan, sampai ke pernikahan. Karena waktu saya ditanya, diundang ke Menteri Agama ke Marbella tentang istilahnya nganut ke mana, tata cara istilahnya ngurus rumahnya seperti apa, saya jelaskan begitu. Di antara agama sekian banyak di Indonesia, hampir mirip dengan orang Islam, itu cuman Baduy. Itu waktu itu. Kan ada istilahnya dari dulu sampai sekarang.
orang Baduy itu, menurut Silana Pridik orang Baduy, agama manapun itu bukan bikinan kita, bikinan Tuhan sama. Yang penting modal utamanya itu bersama, saling menolong sesama manusia, istilahnya ada di dunia. Tugasnya itu begitu. Negaranya jangan dirusak. Kalau kata orang Baduy, gunung jangan dilebur, lebak jangan dirusak. Karena manusia ya hidup di bumi, tapi harus bergandengan tangan sesama manusia. Itu menurut istilah prinsip orang Baduy. Kalau di sini ada kalau istilahnya kebetulan lagi keluar tidak bisa ditangani di sini, ditangani tenaga medis. Kalau di sini kan banyak daun-daunan istilahnya buat menangkal itu. Daun awi, bambu apus aja bisa. Terus istilahnya tuak kayu, daun nangsi namanya, itu bisa dibikin itu. Tapi ada mantranya. Selain istilahnya memohon ke Gusti Maha Suci, memohon perlindungan, memohon istilahnya kasih kekuatan, itu ada mantranya lagi. Karena menurut prinsip saya kan agama manapun itu nggak kurang, itu agamanya cukup ilmunya. Apalagi di Islam, karena semua agama itu cukup. Tentang melahirkan aja kalau nggak bisa istilahnya ditangani di sini. Ada, banyak sih enggak sih, ada dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit. Tapi maaf ngomong gitu saya bukan istilahnya sombong. Kalau di daerah ini, kalau sebelum istilahnya saya menyerah maupun istilahnya mau ngelahirkan mau apa, nggak dibawa ke sana. Karena saya ngasih istilahnya air putih, ngasih apa gitu. Kadang-kadang kebetulan cepet. Lebih ke ditahan dulu untuk dengan kepercayaan yang ada di Baduy, kemudian kalau memang kita yang sudah nyerah baru bisa dibawa. Ya, karena manusia masih ada istilahnya, masih ada rohnya di kurungan istilahnya jasmaninya, itu wajib hukumnya jadi ditarikahan. Hakikatnya kan syariatnya istilahnya orang, hakikatnya tinu makawasa. Walaupun istilahnya dokter sakumaha istilahnya canggih, tapi kalau istilahnya mau dicabut ke Gusti Allah, tetap istilahnya meninggal di rumah sakit kan gitu. Kalau boleh tahu, di sini itu emang pakai bahasa Sunda atau bisa campur juga Pak? Kayak Indonesia. Ini aslinya bahasa Sunda aslinya. Sunda Baduy. Bahkan berbagai macam istilahnya bahasa di Baduy, cuman kalau dibilang istilahnya kayak kena penjajah. Kepengaruhan akibat istilahnya. Kadang-kadang kan teman-teman dari luar main ke Baduy nggak bisa bahasa Sunda. Kita kan harus belajar bahasa Indonesia gitu. Jangan sampai orang itu menanya saya nggak bisa ngejawab, katanya orang itu sama sekali tidak tahu istilahnya bahasa Sunda, kita tidak tahu bahasa Indonesia, kan kita nggak temu arah gitu. Dicampuri kelompok nama. Warga Baduy yang di situ penggunaan bahasa Indonesia itu kira-kira berapa banyak? Apa udah hampir menyeluruh, apa sebeberapa orang aja yang bisa fasih menggunakan bahasa Indonesianya Pak? Hanya beberapa orang. Nah, terakhir nih Pak, kalau di sini kesenian yang biasa ditampilkan atau dipertunjukkan itu apa ya? Ada angklung, ada gamelan jaipongan, ada. Ya nanti saudara saya bawa celempung, kan nanti di Kampung Gajebo. Itu kira-kira kapan? Kalau bagaimana istilahnya maunya sih, kalau satu contoh misalkan saya mau acara pernikahan anak atau cucu misalkan itu mau dihibur sama celempung itu bisa. Kalau waktu kemarin kan saya di sini tahun kemarin ngawinkan itu jaipongan
bisa. Kalau angklung itu khusus untuk di pertanian nanam padi. Jadi tergantung permintaan. Ya tergantung permintaan. Nggak ada khusus. Nggak ada khusus. Cuman nggak pakai alat kesenian apapun, itu hanya di waktu acara kawalu. Acara kawalu tinggal. Tapi kalau itu mah acara ritual ngasih nama bisa aja. Kalau kita mau acara ngaruh rumah, acara pernikahan, acara nyepitan, itu bisa aja pakai hiburan. Mau tanya Pak, kan tadi kan ngomongin pernikahan. Kalau misal di Baduy ini buat pernikahan, kalau di kampung ini nih itu satu saudara semua, terus apa gimana Pak? Enggak sih, enggak saudara semua. Itu kan cuma ditilai kalau salah satu istilahnya keturunan, tapi susunannya itu bagus, itu bisa aja. Tapi jangan sampai istilahnya terbalik bahasa. Yang kedua ada misalkan dari lain kampung gitu, dari lain kampung. Cuman kalau lain kampung itu diresmikan dulu. Kalau saya misalkan di Kampung Marengo mau punya istri ke Kampung Gajebo, diresmikan di Kampung Gajebo. Acara pernikahan anak mau di Marengo atau di Gajebo nggak apa-apa. Syahadatnya, mata syahadatnya di sini kan ada ke Cicakal Girang, ada ke Cipere di belah Baduy, di belah wetan itu ada ke Karangcombong. Ya bagi saya begini, walaupun istilah mudah-mudahan mungkin istilahnya ku Gusti Nu Maha Suci istilah tahu kan istilahnya begitu. Mudah-mudahan cari pengalaman, cari istilahnya ilmu dengan sesuai istilahnya diajarkan ku guru, manfaat di dunia sampai akhirat. Bisa nggak bangun bangsa, bisa istilahnya membawa istilahnya kebaikan bangsa Banten atau Indonesia umumnya. Jangan sampai terjerumus istilahnya ke godaan-godaan setan. Itu masalahnya. Sekarang kan walaupun istilahnya sarjana S2, S3 misalkan istilahnya, tapi kajerumus ke ajakan setan itu penjara masuk. Iya, tetap aja bohong. Iya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi itu. Kami sangat mendoakan istilah ke teman-teman supaya istilahnya kembali ke Tangerang atau istilahnya kayak Jakarta, main ke Baduy itu manfaat, ada barokahnya. Sesuaikan semuanya di sekolahan itu punya rencana kan, punya cita-cita. Yang penting cita-cita istilahnya mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi itu tercapai masing-masing. Jangan sampai istilahnya kehalang godaan-godaan setan. Itu aja sih maksud saya. Tiga dek, mantap!